Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Hidayatullah dengan NIM 43080200109 dari Fakultas Dakwah Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi yang berkaitan dengan akhlak tasawuf. Manajemen kolbu sebagai inti pendidikan akhlak. Pengertian manajemen kolbu. Manajemen kolbu adalah bagaimana mengelola kolbu supaya potensi positif bisa berkembang maksimal mengiringi kemampuan berpikir dan bertindak, sehingga sekujur sikapnya menjadi positif dan potensi negatifnya segera terdeteksi dan terkendalikan, sehingga tidak berbuah menjadi tindakan negatif. Macam-macam penyakit hati. Yang pertama, rasa cemas. Yang kedua, bela diri sakit hati. Kemudian sombong, takabur, dan lain-lain. Cara-cara untuk menjaga hati yaitu dengan sholat, berzikir, latihan menguasai nafsu, jangan lalai, takutlah kepada Allah, jangan rakus, duduklah bersama orang-orang soleh. Mahabbah. Pengertian mahabbah. Mahabbah secara bahasa adalah mencintai. Secara istilah, mahabbah adalah pijakan bagi segenap kemuliaan hal. 3 tingkatan mahabbah. Yang pertama yaitu mahabbah awam, selanjutnya mahabbah sidik, dan mahabbah arif. Tahapan dalam mencintai Allah yaitu mengenal, menyebut, melebur, dan menyatu. Contoh mahabbah. Seorang sufi yang terkenal kecintaannya kepada Allah SWT melebihi segala hal adalah Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah adalah seorang sufi perempuan yang terlahir sederhana dan tidak rakus dengan harta, tahta, dan keindahan dunia. Dia tidak pernah mau diberi barang atau kemanfaatan dari orang lain jika pemberian tersebut bisa melalaikannya kepada Allah SWT. Itsar dan ta'awun. Pengertian itsar. Itsar adalah mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri pada suatu hal yang bermanfaat baginya dan memberikannya kepada orang lain. Hukum itsar. Yang pertama, makruh apabila mendahulukan orang lain terhadap suatu yang menjadi kewajiban. Yang kedua, sunnah apabila kita mendahulukan kepentingan orang lain di saat mereka benar-benar membutuhkannya. Ta'awun. Ta'awun berarti saling menolong. Macam-macam ta'awun. Yang pertama, al-mu'min wal musta'in. Yang kedua, la yu'in wa la yasta'in. Yang ketiga, yasta'in wa la yu'in. Dan yu'in wa la yasta'in. Faedah ta'awun. Yang pertama, bekerja akan menjadi lebih baik. Kemudian, mempercepat pekerjaan, mendapat pahala, mempererat tali silaturahmi, dan lain-lain. Syukur dan ikhlas. Pengertian syukur. Syukur adalah memuji Zat yang memberi kenikmatan atas limpahan kebaikan yang telah dianugerahkan. Macam-macam syukur ada 3 yaitu bersyukur dengan lisan, yang kedua bersyukur dengan hati, dan bersyukur dengan amal. Pengertian ikhlas. Ikhlas adalah mengharap ridha Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Macam-macam ikhlas. Yang pertama, ikhlas mubtadi, kemudian ikhlas abid, ikhlas muhib, dan ikhlas arif. Akhlak tasawuf dalam dunia modern. Pengertian akhlak. Secara bahasa, akhlak berarti tabiat atau kebiasaan. Secara istilah, akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan secara spontan. Pengertian tasawuf. Secara bahasa, tasawuf berarti suci. Secara istilah, tasawuf adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sedekat mungkin melalui metode pensucian rohani maupun dengan memperbanyak ibadah. Akhlak tasawuf adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat memberatkan diri dari pengaruh kehidupan dunia sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara akhlak tasawuf dan dunia modern.
Keterlibatan dan kontribusi orang Islam dalam dunia modern tentunya punya cara sendiri, yang sebisa mungkin tidak melepas identitas karakternya. Mereka boleh mengikuti arus zaman, tetapi tidak boleh hanyut ke dalam zaman tersebut, dan harus menjaga kehormatan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, hubungan manusia dengan dirinya. Kedua, hubungan manusia dengan lingkungan. Dan hubungan manusia dengan Tuhan, serta hubungan manusia dengan manusia. Sekian dari saya, dari awal hingga akhir. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.